Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel SPM Elektronik. Untuk video kali ini saya bakal memberi tips dan saran dalam menentukan mesin cuci mana yang recommended atau yang cocok untuk dipakai. Nah, dalam menentukan mesin cuci, pertama kita harus menentukan terlebih dahulu bagaimana kondisi daya di rumah atau listrik di rumah kita. Terus bagaimana dengan kondisi tekanan air di rumah, serta yang ketiga ini budget. Oke, ini langsung saja pada mesin cucinya. Untuk ketiga mesin cuci ini, yang pertama kita bahas yang mesin cuci 2 tabung atau manual. Kalau kita lihat dari segi bahan, mesin cuci 2 tabung ini kategori bahan masih plastik, bodinya masih plastik. Terus kalau kita lihat dari segi cara pemakaian, untuk pemakaian airnya pada mesin cuci 2 tabung ini atau mesin cuci manual, kita bisa isi secara langsung atau menggunakan selang yang melalui kran pada tempat air masuknya. Terus kalau kita lihat dari segi tombol pemakaiannya, di sini ada 3 tombol yang berfungsi untuk tombol pencucian atau timer wash, water selector atau tempat pembuangan airnya, serta timer spin pengeringan. Nah, kalau kita lihat dari segi sistem kerja pada mesin cuci ini timer washnya durasi pencuciannya 45 menit. Kita lihat. Nah, untuk mesin cuci manual ini sistem kerja tabungnya seperti ini. Dia membutuhkan air yang banyak, sehingga untuk mempermudah dalam segi pencucian. Kalau kita lihat di segi timer untuk pengeringan, ini memakai yang namanya sensor atau switch pintu. Kalau 2 tabung, sistem kerjanya seperti itu. Dia masih kategori manual, sehingga kita membutuhkan yang namanya tenaga juga dalam mencuci dan mengeringkan. Serta untuk kategori budgetnya pada mesin cuci ini tergantung tipe dan mereknya juga, harga mulai dari 1 jutaan aja. Nah, kalau kita lihat dari segi mesin cuci otomatis atau top loading, pada video sebelumnya saya sudah bahas juga top loading pada mesin cuci ini. Dari segi modul atau tombol pencucian, dia lebih banyak ketimbang mesin cuci 2 tabung. Dia otomatis hampir sama, masih memakai air yang banyak. Hanya saja otomatis ini tidak disarankan diisi air secara manual, karena dia memakai sensor yang berfungsi untuk menjaga atau mencuci pakaian kita dalam waktu tertentu. Keuntungan dari mesin cuci ini, kita tidak ribet dalam mencuci karena dia kategori otomatis, sehingga cukup untuk memasukkan kain serta menghidupkan keran air, membuat pekerjaan kita terlalu lebih efektif dari segi pencucian. Untuk kategori 1 tabung pada mesin cuci otomatis ini, kalau kita lihat dari segi bahannya berbeda dengan yang 2 tabung. Dia sudah
terdiri dari logam. Terus kalau kita lihat dari segi tabungnya, dia juga sudah terbuat dari baja. Kalau kita lihat dari sistem kerjanya, ini modulnya pada tombol pencucian mesin cuci otomatis. Mungkin pada video ini saya tidak bakal menjelaskan secara detail. Di sini saya hanya memberikan saran serta tip dalam menentukan mesin cuci mana yang cocok untuk kita pakai. Kalau kategori otomatis, ada juga yang namanya front loading. Nah, langsung saja kita lihat pada unitnya. Kalau kategori front loading, mesin cuci otomatis front loading, pintu di depan. Apa bedanya dengan top loading? Dari segi pencucian, mesin cuci front loading ini dia sistem pencuciannya sistem banting. Nah, sistem banting sehingga pakaian kita lebih terjaga awet dan lebih bersih juga. Tabung itu pencuciannya di daya 300, kalau untuk pengeringan 110. Nah, di sini di bagian pencucian mesin cuci ini hanya 183 watt. Tapi tidak disarankan apabila tekanan air di rumah kecil serta banyaknya pemakaian elektronik di rumah. Tidak disarankan juga memakai ini. Minimal daya di rumah harus memakai 1300. Kalau kita lihat dari segi bodi, ini bodinya hampir sama dengan yang top pintu di atas. Dia terbuat dari baja juga ya. Kalau tekanan air di rumah tidak kuat dan tidak tajam atau berpengaruh lah dalam dari segi pencucian, sebenarnya tidak disarankan juga karena berdampak untuk keawetan pada mesin cucinya. Kalau untuk kita lihat di bagian mesin cuci otomatis yang bagian pintu depan ini, di sini untuk letak sabun atau deterjennya berbeda dengan yang 2 tabung. Kalau 2 tabung itu secara manual kita langsung masukkan deterjen ke dalam pakaian. Sementara yang otomatis ada tempat khusus untuk meletakkan deterjennya. Hampir sama dengan yang pintu di atas top loading. Nah, keuntungan dari mesin cuci ini, dari segi pakaian kita lebih awet, lebih bersih, dia tidak banyak memakan air. Karena apa? Mesin cuci yang front loading ini sistem tabung yang miring, didesain tabung yang miring, dia tidak menampung atau membutuhkan air yang banyak, sehingga dalam saat pencucian cukup membasahkan kain saja, dia udah langsung bekerja dan mulai langsung mencuci. Itulah keunggulan dari mesin cuci yang pintu depan. Untuk harga sih kategori lumayan tinggi, tergantung merek dan tipenya juga. Setahu saya harga mulai dari 4 jutaan aja kalau kategori pintu di depan. Nah, adapun sistem kerja dalam ketiga kategori mesin cuci ini, kalau kita lihat mesin cuci manual, sistem putarnya atau pekerjaannya itu masih timbal balik, dan sistem putarnya pun masih menghadap ke atas, sehingga sangat membutuhkan air yang banyak dalam mempermudah pencucian. 2 tabung dengan 1 tabung top loading ini hampir sama sistem kerjanya. Bedanya aja kalau yang satu pintu ini
kita tidak membilas atau mengeringkan, dia yang mengerjakan sendiri. Kalau untuk pintu di depan, sistem tabung yang miring berfungsi untuk membuat pakaian terkesan lebih rapi, awet, dan bersih. Dia tidak membutuhkan banyak air dalam segi pencucian, cukup untuk membasahkan kain saja, sehingga mesin cuci itu langsung dapat bekerja dengan maksimal. Oke, sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Bantu like, subscribe, serta aktifkan notifikasi lonceng di bawah ini. Tunggu video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.